Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara kita dalam satu minggu yang telah kita lalui. Dan bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama. Kembali untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, berdoa dan juga belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat tamu yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama jemaat Siloam. Ada yang baru pertama kali hadir? Bisa angkat tangan sebentar aja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Ya, sekiranya nanti Bapak Ibu Saudara masih berada di Kota Tarakan dalam satu minggu ke depan, kami mengundang dengan sukacita untuk dapat hadir kembali mengikuti kegiatan ibadah yang ada di Jemaat Siloam. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya undang jemaat untuk berdiri bersama kita mengucapkan pengakuan iman Kristen kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita ambil waktu terus sejenak, bersyukur secara pribadi kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai pada hari ini, dan mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan, sehingga kehadiran kita pagi hari ini benar-benar berkenan di hadapannya dan memuliakan Dia. Mari ambil waktu terus sejenak. Firman Tuhan berkata, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, begitu besar anugerahnya dalam kehidupan kita. Amin. Kita ada di sini beribadah, berdiri di hadapan Tuhan pagi ini semata-mata karena anugerah Tuhan, berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Bahkan kita dapat melayani Dia dalam bidang kita masing-masing, semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Segala kelimpahan ku layak
Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, Allah yang hidup, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak ada batasnya dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh datang berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk kami mau memuji dan mengagungkan nama Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang menguasai hati dan pikiran kami, agar keberadaan kami pada pagi ini dalam penyembahan kami hanya fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami menyerahkan kelangsungan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Injil yang adalah kekuatan Allah. Injil itu juga yang memberi hidup bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Injil yang beri hidup. Injil heran, Injil yang memberikan kita kehidupan. Baik, kita akan membaca kitab suci kita pada pagi hari ini, terdapat di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17.
Ada dua ayat. Saya membaca ayat yang ke-16. Bapak Ibu jemaat dan singer akan membaca ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Puji Tuhan, pengampunan dan penyucian dosa hanya ada di dalam darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di kayu salib. Di dalam pengorbanannya ada kuasa yang menyelamatkan. Kuasa penyembuhan, kuasa pemulihan, dan kuasa pengampunan dosa. Haleluya. Saya undang jemaat untuk kembali berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, karena ada kuasa dalam darah Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1, ayat kedua, lalu kemudian Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa besar kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang umur hidup kita, Tuhan setia. Tuhan sangat baik. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan selain memuji dan memuliakan Dia melalui sisa nafas hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita, kebaikan Tuhan. Ku cinta Kau,
bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Seperti pujian ini ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang setia di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri, tetapi Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Ya, baik, saya menyapa kita pada hari ini, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan kali ini Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, datang menghampiri tahta kudus-Nya, untuk kita boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam setiap kehidupan umat manusia kita lebih menyukai sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ketika kita melihat ada seseorang yang lebih kuat daripada kita, memiliki kekuatan yang supranatural, kita lebih suka dan penasaran akan hal itu. Kekuatan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau kita melihat di televisi ada begitu banyak orang yang menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa. Dari rambutnya dia bisa tarik mobil untuk bisa ikut kemana dia pergi. Orang lebih menyukai sesuatu yang memiliki kekuatan ekstra. Maka dari itu hari ini kita akan belajar bersama-sama yang menjadi tema besar di bulan ini adalah tentang kekuatan Allah. Dimulai di dalam minggu yang pertama kita akan belajar bersama-sama tentang Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini kembali bersama-sama. Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat ini merupakan ayat yang tidak asing terdengar di dalam indera dengar kita. Bahkan ayat ini merupakan ayat yang familiar, ayat yang begitu terkenal jika kita melihat dari 3 aspek. Baik di dalam aspek sejarah, di dalam aspek teologi, maupun di dalam konteks surat Roma ini. Dalam sisi sejarah, kita dapat diingatkan kembali ayat ini sangat familiar, yaitu dengan Martin Luther. Mengapa Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan seorang Martin Luther yang hidup di abad yang ke-16, dia merupakan seorang rohaniawan Katolik, dia seorang yang saleh, dia seorang yang memiliki iman yang kuat, bahkan dia mengakui tentang kekudusan Allah dan juga keberdosaan manusia. Kalau kita membaca tentang kisah Martin Luther yang hidup di abad ke-16 ini, bagaimana dia berdoa dan terus memohon ampun di hadapan Tuhan atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Bahkan menurut literatur yang saya baca, Martin Luther ini pergi kepada senior-seniornya untuk didoakan, untuk berdoa bersama-sama memohon ampun di hadapan Tuhan. Bahkan sepulangnya dari situ dia kembali berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Artinya Martin Luther dia adalah seseorang yang benar-benar menjaga kekudusan hidupnya. Tetapi menurut kesaksian literatur yang saya baca, di dalam dirinya
tetap menemukan yang namanya kegelisahan tentang keselamatan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu singkat cerita, ketika Martin Luther belajar di ruang belajarnya sendiri, dia menemukan ayat yang kita baca. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Di mana dia bertobat dan kemudian bertobat dia percaya bahwa keselamatan itu hanya karena iman kepada Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Itu dari sisi sejarah. Sehingga dari Martin Luther yang awalnya adalah merupakan rohaniawan Katolik, dia merupakan pencetus utama pergerakan reformasi. Dan dari pergerakan reformasi lahirlah gereja-gereja Protestan hingga saat ini, yang memiliki kepercayaan yang sama bahwa pembenaran itu oleh karena iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga memperhatikan dari sisi teologi, ini merupakan suatu hal yang sangat signifikan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bahwa Alkitab mencatat dari sisi teologi bahwa pembenaran itu hanya karena iman, bukan hasil usaha kita. Itu dari sisi teologi. Sedangkan dari sisi konteks surat Roma, menurut beberapa penafsir sepakat bahwa yang menjadi tema penting, yang menjadi jantung pemberitaan surat Roma itu terletak di pembenaran hanya karena iman. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini, ayat ini merupakan ayat yang sangat penting di dalam perkembangan kekristenan, baik di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ketiga aspek penting yang sudah kita pelajari, setidaknya kita dapat menemukan bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Kembali kepada teks yang kita baca, ada beberapa bagian penting yang dapat kita merenungkan bagaimana kehidupan Paulus yang menyatakan dirinya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Apa yang dapat kita pelajari? Ada dua bagian penting yang akan kita pelajari tentang Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperhatikan bahwa Paulus tidak malu karena Injil. Ya, kalau kita memperhatikan terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit berbeda dengan bahasa Yunani, terjemahan Yunani maupun terjemahan bahasa Inggris. Kalau kita memperhatikan terjemahan bahasa Indonesia, di situ Alkitab mencatat di dalam Roma 1 ayat 16a dituliskan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Dalam terjemahan Yunani di situ diterjemahkan ogar epistomai to evangelion, yang artinya adalah sebab aku tidak merasa malu karena Injil atau karena kabar baik. Kalau kita memperhatikan juga di dalam terjemahan lain, New International Version, di situ dituliskan for I am not ashamed of the gospel, yang artinya juga sama bahwa sebab aku tidak malu karena Injil. Di dalam KJV juga diterjemahkan for I am not ashamed of the gospel, aku tidak malu karena Injil. Yang menjadi pertanyaan penting dalam setiap kehidupan kita, mengapa Paulus menyatakan dirinya bahwa dia tidak malu karena Injil? Kita kembali kepada konteks Roma, bagaimana Paulus menuliskan bagian ini, itu merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari, karena itu merupakan tujuan dan apa yang dinyatakan Paulus di dalam bagian ini. Apa maksud Paulus menyatakan dirinya bahwa dia tidak malu untuk Injil?
Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-23, Alkitab mencatat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ini berarti dalam konteks Roma, pada waktu itu pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang kabar baik merupakan suatu batu sandungan ataupun kebodohan bagi setiap mereka. Kita tahu bahwa kota Roma merupakan pusat perdagangan yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam kota Roma ada begitu banyak sarjana-sarjana, ada begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi. Dan ketika Injil diberitakan, bagi mereka itu merupakan suatu kebodohan. Mengapa Bapak Ibu Saudara itu adalah suatu kebodohan? Bagaimana mungkin Mesias yang dinantikan itu, yang akan menyelamatkan umat Israel, tetapi dia mengalami kematian di atas kayu salib? Bagi mereka kabar baik atau Injil Yesus Kristus itu tidak masuk akal. Maka dari itu, ketika orang memberitakan Injil, ketika orang memberitakan berita tentang Yesus, mereka terkadang mengalami penolakan. Mereka terkadang mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa. Bahkan mereka dipermalukan oleh karena Injil. Inilah yang terjadi. Maka dari itu Paulus menegaskan bahwa dirinya, aku tidak malu karena Injil. Paulus tetap semangat di dalam pemberitaan Injil. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, meskipun ia masuk di dalam penjara yang begitu luar biasa, tetapi dalam hatinya dia tetap memberitakan Injil. Dia tidak malu untuk mengakui Kristus di hadapan banyak orang. Yang menjadi perenungan dan pertanyaan penting dalam setiap kehidupan kita, bagaimana dengan kita? Tidak sedikit orang percaya kepada Yesus Kristus malu untuk mengakui Yesus di hadapan publik. Malu untuk memberitakan Injil dengan berbagai macam alasan. Takut ditolak, takut dipermalukan, takut diolok, takut diejek dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa lebih baik ditolak oleh manusia daripada ditolak oleh Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 38? Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ini yang menjadi perenungan penting dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Jangan sampai karena kita malu untuk Injil, karena kita malu untuk mengakui Yesus di hadapan manusia, sehingga Tuhan malu untuk mengakui kita di hadapan Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana seharusnya kita hidup. Jangan pernah malu untuk mengakui Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika saya pertama kali percaya kepada Yesus, awalnya saya belum mengenal Kristus. Kemudian oleh karena Tuhan memilih saya untuk menjadi anaknya, menjadi pengikutnya, saya meninggalkan agama lama saya dan kemudian saya percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hal yang mudah, ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Dikucilkan dari keluarga, kemudian diusir dari rumah, bahkan dicoret dari kakak, itu saya alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan? Saya tidak malu karena Kristus. Oleh karena apa? Dia telah rela mati buat saya. Seharusnya pemberitaan tentang Injil membuat hati kita gemetar.
membuat kita bersyukur. Tidak ada seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi setiap kita. Adakah di antara kita sahabat terdekat kita yang rela memberikan nyawanya bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Jawabannya adalah tidak ada. Selain daripada dia seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, meskipun saudara dan saya mengkhianati dia. Kasih yang dinyatakan bagi Allah, dia tidak melihat siapa saudara dan saya. Dia tidak melihat seberapa besar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tetapi dia tetap mengasihi kita. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dari itu, dimanapun saudara berada, dimanapun kita berdiri, mari kita belajar untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, tetap beritakan Injil. Dan jangan pernah malu karena Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu yang kedua, mari kita belajar bersama-sama. Yang menjadi pertanyaan penting adalah apa alasan Paulus yakin terhadap Injil. Tentunya Paulus menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, ada keyakinan yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Dan apa yang menjadikan Paulus itu yakin? Karena yang pertama, Paulus yakin terhadap Injil karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dia beritakan, kabar baik yang ia terima itu mampu menyelamatkan dirinya, bahkan setiap orang yang percaya kepada dia. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memberitakan tentang Yesus, yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah kita yakin bahwa apa yang kita beritakan itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan kita secara pribadi dan kemudian menyelamatkan banyak orang yang percaya kepada dia. Ada banyak orang yang memberitakan tentang Injil namun tidak mengerti apa isi dari Injil. Banyak orang yang menjadi pemberita Injil tetapi juga tidak beriman kepada Injil. Itu banyak sekali kita lihat. Banyak orang yang memberitakan tentang Yesus tetapi dia tidak percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus. Maka dari itu di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-21 dan seterusnya dikatakan bahwa banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memberitakan Injil, kita harus yakin dulu terhadap Injil yang kita beritakan. Bahwa Injil yang kita beritakan itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap kita dan semua orang yang percaya kepada dia. Maka dari itu menarik ya, di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16 bagian B itu sangat menarik menjadi perhatian kita. Di situ dituliskan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya apa? Injil atau berita keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel, umat pilihan Allah. Tetapi bagi setiap kita yang memiliki iman yang sama dengan mereka. Injil dapat menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada dia. Artinya berita tentang Injil itu dapat merobek tembok-tembok kultur di dalam kehidupan pada zaman itu.
Sehingga setiap kita yang mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus, maka kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang memperoleh keselamatan dari Dia. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa alasan Paulus? Dia yakin terhadap Injil yang dia beritakan, karena yang kedua, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ada kebenaran Allah di dalamnya. Kebenaran Allah itu apa? Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, di situ dituliskan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," melalui Yesus Kristus. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Hanya Yesuslah yang menjadikan kita untuk kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, kalau kita memperhatikan sebuah pendapat dari Robertson, dia berkata bahwa kebenaran Allah dalam bahasa Yunani adalah subjektif genetif, sebuah jenis kebenaran Allah yang harus dimiliki dan tidak dapat diperoleh oleh setiap orang dengan cara lain kecuali dari iman kepada iman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Inilah yang membedakan atau inti pemberitaan Injil di dalam iman kekristenan kita. Di luar kepercayaan iman Kristen, mereka mungkin berpikir bahwa tidak cukup hanya pembenaran karena iman, tetapi harus ada plusnya. Iman plus perbuatan baik, iman plus ritual keagamaan, iman plus sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Itulah yang terjadi. Padahal sudah sangat jelas yang dikatakan dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, semuanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena saudara dan saya cantik atau tampan, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia Allah yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita mendengar tentang Injil, seharusnya membuat hati kita penuh ucapan syukur. Hati kita melimpah dengan penuh ucapan syukur. Jika itu tidak kita alami, maka perlu dipertanyakan, apakah berita tentang Injil itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam setiap kehidupan kita. Tanpa berita Injil Bapak Ibu Saudara dan saya akan binasa. Tanpa berita Injil Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan mendapatkan keselamatan yang telah Allah nyatakan bagi setiap kita. Oleh karena Injil yang kita dengar dan kita percaya, maka kita memperoleh yang namanya kehidupan yang kekal. Dan apa yang kita alami di dalam dunia ini merupakan bukti kasih Allah yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara dan saya, hari ini saya mengajak kita untuk mengintrospeksi diri dan kita belajar merenungkan kembali apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Tentunya kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Tetapi kita bisa mengerjakan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Kita belajar untuk melayani Dia dengan segenap hati dan kerinduan kita. Dan kita juga belajar untuk jangan pernah malu mengakui Injil atau mengakui Yesus Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kita belajar untuk tidak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dimanapun saudara berada dan dimanapun kita ditempatkan, baik dalam pekerjaan kita,
Di dalam komunitas kita, belajarlah untuk menjadi saksi Kristus. Dan belajarlah untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena banyak orang yang memerlukan uluran tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan mengubahkan kita untuk menjadi lebih baik. Bahkan membuat kita untuk semakin sungguh-sungguh percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Injil boleh kami terima, sehingga kami yang percaya kepada Tuhan kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan ajar kami untuk kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami, yang akan terus menuntun kami untuk kami boleh hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan untuk BPJ yang bertugas. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan masuk kepada sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati untuk perjamuan kudus dari awal hingga pada berakhir. Kiranya semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memimpin dan melalui perjamuan kudus kiranya ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, menjadi pendorong dan pengingat bagi kami sebagai orang percaya untuk kami terus memberitakan Injil keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk kepada sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberikan dua ketetapan penting bagi kita semua. Yang pertama, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan memerintahkan untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid Kristus. Dan di ketetapan yang kedua, apabila orang percaya berkumpul, Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita makan dan minum dari perjamuan kudus sebagai pengingat bagi kita semua sebagai anggota tubuh Kristus untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan memberitakan kematian dan kebangkitan daripada Kristus Yesus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan melalui Alkitab, jelaslah bagi kita bahwa perjamuan kudus itu adalah suatu lambang dari apa yang ia telah lakukan di atas kayu salib sebagai suatu wujud kasih Tuhan kepada kita manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukannya dengan tujuan yang lain.
dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan itu tidak akan terulang kembali. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita menguji diri kita. Kita mengevaluasi diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Di bagian pertama kita mengucap syukur atas cinta kasih, kesempatan, bahkan berbagai hal yang Tuhan sudah anugerahkan sampai pada detik hari ini. Dan yang kedua, mari kita memohon ampun dan mengaku dosa atas segala pelanggaran, atas segala ucapan, tingkah laku, perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat bahwa tidak ada sesuatu hal yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Maka dari itu ingat bahwa firman Tuhan Allah itu setia dan adil. Pada saat kita mengaku dosa maka Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan yang ketiga, mari kita mengambil langkah untuk sungguh-sungguh berkomitmen di dalam Tuhan. Dan tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu memberitakan kematian Kristus. Kabar baik, kabar keselamatan, Injil yang adalah kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas cinta kasih, kebaikan dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sampai pada detik hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk kami tetap hidup di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengintrospeksi diri kami di hadapan Tuhan. Mungkin ada tutur kata, sikap, cara kehidupan kami, paradigma-paradigma yang salah. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, arahkan hidup kami kepada jalan kebenaran, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami dapat merasakan shalom Tuhan dalam hidup pribadi kami. Dan ajar kami pada pagi hari ini mengambil langkah dengan sungguh-sungguh, berkomitmen tetap hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu memberitakan kabar keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan cawan akan dibagikan di antara kita oleh badan pengurus jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berasal dari lembaga gereja lain atau denominasi lain, tetapi telah terbiasa mengikuti perjamuan kudus, kami mempersilakan Bapak Ibu Saudara juga turut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, harap menunda dahulu untuk mengambilnya sampai Bapak Ibu Saudara dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus atas orang-orang yang percaya kepadanya. Ambillah roti dan cawan dan peganglah. Apabila semua sudah siap, barulah kita akan makan dan minum bersama-sama setelah saya memberi petunjuk bagi kita semua. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 49, Nyawaku Diberikan Bagimu.
Apabila ada yang terlewatkan, saya persilakan untuk angkat tangan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, mengikuti perjamuan kudus sebagai suatu perintah dan ketetapan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dan melalui perjamuan kudus kami diingatkan dan didorong oleh Tuhan untuk tetap hidup di dalam Tuhan, memberitakan kabar keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami, beri kami hikmat dan keberanian untuk terus hidup di dalam Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali dan kita menaikkan pujian di bait yang ketiga. Bapa, kami bersyukur
Sakramen perjamuan kudus dari awal pertengahan hingga pada berakhir boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua sebagai jemaat Tuhan, semua kami diberkati Tuhan dan selalu mengingat akan kebaikan pengorbanan Kristus, dan kami mau untuk tetap hidup di dalam Kristus dan memberitakan Injil keselamatan yang sudah kami peroleh. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita betapa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita orang berdosa. Berbahagialah kita yang mendengar dan terutama melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan kita juga bersyukur, kita juga bersama-sama dapat menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, mengingatkan kita juga akan pengorbanan Kristus demi menyelamatkan kita. Haleluya. Saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, untuk mendukung pelayanan dan program yang ada dalam jemaat. Di atas Yesus, dasar karang yang teguh itu kita berdiri. NKI 78. Masuk dalam doa syafaat yang akan dibawa oleh Bapak Stefanus Dail, dan doa persembahan kemudian dilanjutkan dengan pengumuman oleh sekretaris. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat yang saya pimpin. Dan sebelumnya itu saya bacakan beberapa saudara yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam sepekan ini. Juga ada keluarga yang berulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun: Yovita Kundewi, Kristisel Fidelia Tunjaya, Leri, Franklin, Heni Puspitasari, Ardi Alexander, Aldo Jonathan, Fajar Gio Pramana, Eva Novalis, Gracilia Yvion, Lina Yorelawati, Vintia Kailin Gracia, Arni Pangando, Subinti Soleman, Lisnawati, Alfrida, Yayang Herlina, dan Suryati Lewis. Dan anggota jemaat keluarga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Agus Berias dan Ibu Mona Yuliawati.
Apakah ada yang saya baca Anda hadir di dalam ruangan ini? Oke, tapi atas nama jemaat dan gembala menyampaikan selamat ulang tahun dimanapun mereka ada, mungkin ada di rumah, biarlah mereka diberikan kekuatan dan semangat menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga dalam tugas, aktivitas, kegiatan kami masing-masing, kami boleh ada di tempat ini, dalam rumah-Mu ini, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalamnya itu kami boleh mendengar firman Tuhan dan berdoa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami serahkan hamba-Nya dalam tangan kasih-Mu dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya di dalam satu keluarga, satu jiwa diselamatkan, bahkan seisi rumah keluarga ini akan diselamatkan. Tuhan, kami berdoa hamba-Mu dalam tugas pelayanan Tuhan percayakan dalam jemaat kami. Tuhan beri hikmat, tambahkan karunia-karunia khusus dalam mengajar, mendidik, agar biarlah dimanapun kesempatan hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga, Tuhan juga berikan kemenangan, dan saatnya Tuhan akan memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk beberapa saudara kami, keluarga yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam sepekan ini. Kami berdoa biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan dan menjalani hidup ini dengan penuh syukur atas tambahan usia ini. Biarlah mereka boleh pakai yang muliakan nama Tuhan. Juga keluarga yang Tuhan sudah persatukan dalam pernikahan kudus dan sampai saat ini mereka ada. Ini adalah kasih kemurahan-Mu tetap pelihara dalam kehidupan mereka masing-masing Bapa. Bapa di surga, juga kami berdoa menyerahkan untuk anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa dalam kehidupan mereka boleh diberikan kekuatan. Untuk itu kami teringat untuk beberapa saudara-saudara kami, yaitu Ropina, Daniel Yesaya, Ahim, Cindi, Etin Usad, Jos Ismunaji, kemudian Alung, Nonce Acang, Eva Francena, Nuliata Daniel, Naomi Padin, Trivena, Martina Pangeran, Rosten Labo, Yohana, Surdi, Suharja, Maria Rinius, Ibu Esther Adam, dan Orisina Soleman, Martin Udau, Darin Elisa, dan juga Siring Ifung. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini dimanapun mereka ada, yang mungkin ada di rumah sakit, ada perawatan di rumah. Kami mohon Tuhan Engkau campur tangan, berikan mereka kekuatan agar biar dalam kehidupan ini tubuh lemah, tapi biar iman tetap kuat menghadapi segala kesulitan hidup ini. Dan biarlah saatnya Tuhan Engkau berikan kesembuhan yang sempurna di dalamnya Tuhan. Kami bersama-sama muliakan nama-Mu Bapa. Dalam segala perawatan yang mereka alami, baik di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan tetap menolong dan memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga tetap memelihara. Mungkin mereka ada di dalam ruangan ini, Tuhan berkati terus. Dan biarlah dalam kehidupan mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dan di dalamnya memuliakan nama Tuhan Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang lanjut usia, juga para janda duda, juga anak-anak yatim piatu dalam jemaat kami. Kami tetap berdoa mereka dalam tangan kasih-Mu, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan penghiburan dimanapun mereka ada. Mereka tetap sukacita di dalam nama-Mu dimuliakan Bapa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam penginjilan yang didukung dan disponsori oleh jemaat kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yeremia, Pendeta Wangyu, Pendeta Novi Tripena, Pendeta Relina, Evangelis Rista, Evangelis Arianto Yesi,
Evangelis Bayu Hang dan Evangelis Yerin, Vikaris Sentika Lobang, Pendeta Wilson dan Vikaris Novel Daniel. Hamba-hambamu yang Tuhan percayakan, Tuhan kami mohon Engkau berikan perlindungan sungguh dalam kehidupan mereka. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, pekerjaan Tuhan, pekabar Injil ini. Begitu tantangan yang berat mereka hadapi untuk Tuhan. Pada kesempatan ini kami dukung mereka dalam doa. Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat dan sukacita selalu dalam menghadapi dan tantangan hidup pelayanannya Tuhan. Tuhan berikan semangat juga untuk keluarga yang mendukung. Tuhan juga berikan mereka perlindungan dan Tuhan tambahkan karunia-karunia khusus dalam pelayanan ini. Agar bila saat mereka menyampaikan kabar baik itu, orang-orang yang benar boleh dapat percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa menyerahkan semua dukungan-dukungan yang secara finansial dalam kehidupan mereka Tuhan cukupkan. Agar biar segala kebutuhan itu mereka menjalankan tugas dengan baik di dalamnya nama Tuhan dimuliakan Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk suku-suku yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa suku-suku ini juga perlu dilayani, perlu dijangkau oleh Tuhan. Untuk Tuhan Kau kirimkanlah pekerja-pekerja untuk suku-suku ini yang ada di Kalimantan Utara ini. Tuhan kami berdoa, Tuhan tolong agar biarlah melalui berbagai sumber informasi, melalui media sosial, saat mereka mendengar dan percaya bahwa mereka boleh menyerahkan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk organisasi gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami berdoa untuk badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, juga jemaat-jemaat lokal di seluruh Indonesia ini. Tuhan Engkau berkati, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, mereka boleh dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Sebagai pemimpin kami percaya Tuhan Engkau menolong, berkati, agar biarlah apapun yang mereka kerjakan, lakukan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa khusus untuk badan pengurus pusat yang akan melaksanakan rapat kerja nasional yang dilaksanakan di Tarakan pada tanggal 22 sampai 25 April yang akan datang. Tuhan menolong, memberkati panitia yang sementara bekerja, juga semua peserta di seluruh Indonesia yang akan datang bersama-sama. Tuhan menolong, mempercukupkan kebutuhan dalam perjalanan, juga segala kesulitan Tuhan Engkau mempermudah agar biarlah mereka boleh datang bersama-sama di kota ini. Kami boleh melaksanakan tugas untuk membicarakan hal-hal pengembangan pelayanan Tuhan ke depan. Tuhan tolong agar biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Berdoa untuk ketua panitia dan semua pengurus yang melaksanakan tugas ini. Tuhan berkati juga semua pihak yang terlibat. Tuhan Engkau menolong, lindungi kami semua agar bila saatnya acara ini boleh selesai dengan baik. Di dalamnya nama Allah selalu dimuliakan Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rapat kerja di wilayah Kaltara yang akan dilaksanakan di GKI Antutan pada bulan Mei yang akan datang. Juga rapat kerja daerah Tinun yang akan dilaksanakan pada GKI Sekalayan pada bulan Juni yang akan datang. Tuhan berkati semua kegiatan ini boleh berjalan. Kami percaya saatnya kegiatan ini boleh tercapai, nama Tuhan dimuliakan Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk yayasan lembaga yang ada di itu. Kami berdoa untuk lembaga yayasan MAF yang ada di Tarakan, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan menolong, berkati para pemimpin, juga para pilot, juga pesawat MAF yang akan melaksanakan tugas pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah yang terpencil. Tuhan berkati terus, berikanlah mereka hikmat, kekuatan, dan juga segala tantangan yang ada Tuhan juga mempermudah, dan semuanya boleh terlaksana di dalamnya nama Allah dimuliakan. Semua karyawan, pegawai, dan manajemen di dalamnya Tuhan berkati agar boleh terlaksana semuanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kau juga untuk utusan misi CMA, Yayasan Pintu, Kartidaya Kalam Hidup, juga Lembaga Alkitab Indonesia.
Lembaga-lembaga ini kami percaya bahwa ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau menolong berkati semua program pelayanan penjangkauan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati agar biarlah boleh terlaksana dengan baik. Semua pemimpin-pemimpin dari lembaga ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu saja Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden, Lembaga Tinggi Negara, TNI, Polri, para gubernur, bupati dan juga wali kota. Tuhan, Engkau berkati mereka boleh dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Berikan hikmat agar biarlah mereka boleh dengan setia dapat melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Di dalam masyarakat boleh menikmati berkat kasih setiamu dalam menerapkan keadilan sosial bagi seluruhnya. Agar biarlah di dalamnya Tuhan nama dimuliakan. Kami berdoa khusus untuk Kota Tarakan, kota di mana kami ada tinggal bersama, dapat melaksanakan tugas pelayanan pekerjaan dan pendidikan. Biarlah Tuhan juga akan menolong, berkati keamanan kota ini, juga perkembangan kota ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pemimpin Pak Wali Kota, Tuhan juga akan memberkati dalam tugas kepemimpinannya, dapat memberikan keamanan, ketentraman. TNI Polri yang ada di kota ini juga Tuhan berkati agar boleh dapat melaksanakan tugas dengan baik. Masalah narkoba dan juga semua kejahatan yang ada di kota ini, kami mohon Tuhan Engkau campur tangan dan Tuhan Engkau berikanlah kesadaran agar biarlah semua peristiwa-peristiwa yang terjadi ini adalah atas kasih dan kemurahan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan anak-anak-Mu boleh dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini juga untuk dapat keamanan, ketentraman. Ada terjadi konflik beberapa negara, kami mohon Tuhan campur tangan dan berkati agar bila saatnya ada keamanan, ketentraman yang kami alami dalam segala aspek kehidupan ini. Di dalamnya Tuhan nama muliakan Bapa. Bapa di surga, kami juga semua kami juga berdoa untuk kesempatan ini. Kami sudah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan melalui kolektif persembahan, melalui transfer di rekening Dewa Kris. Kami percaya bahwa semua dana yang terkumpul untuk mendukung pelayanan program yang secara intern dalam jemaat kami ini, juga secara eksternal untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang lain di luar. Tuhan berkati terus usaha, pekerjaan dan pelayanan semua jemaat kami serahkan. Tuhan berkati usaha-usaha dan apapun yang mereka kerjakan, sumber penghasilan ini boleh dapat dipakai untuk keluarga dan juga untuk semua kebutuhan. Di dalamnya Tuhan nama dimuliakan Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini dalam kegiatan ibadah. Tuhan berkati, berikanlah kekuatan, kesehatan dalam sepekan yang akan datang dalam tugas, pekerjaan, usaha, juga pendidikan dan perkuliahan. Tuhan berikanlah mereka keberhasilan, berikanlah mereka sukacita dalam menghadapi segala tantangan hidup ini dengan penuh syukur. Jika di antara yang menggumuli sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Engkau jawab itu karena waktu Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan semua permohonan ini, kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Selamat siang Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.
di ibadah raya kedua hari ini ya. Dan kesempatan juga kami sampaikan selamat beribadah juga bagi jemaat tamu yang mungkin hadir bersama-sama dengan jemaat Siloam hari ini. Ya, selamat datang, ya, selamat beribadah bersama-sama dengan jemaat Siloam. Dan mungkin di masa-masa mendatang masih berada di Kota Tarakan, ya, silakan ikut ya, menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan di jemaat Siloam. Dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih banyak juga untuk setiap pribadi yang sudah memberi diri ya, mengambil bagian pelayanan hari ini. Pemain musik, kemudian singer, WL juga, dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kami sampaikan juga mungkin ada jemaat tamu, ada jemaat juga yang pada kesempatan ini mengikuti live streaming ya melalui YouTube channel GKI Siloam juga. Ya, selamat beribadah kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan berkati juga walaupun berada mengikuti ibadah berada di rumah. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Siloam. Saya tidak akan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan di buletin. Ada informasi pelayanan minggu depan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara yang diberi kesempatan ya untuk melayani, silakan mempersiapkan diri. Kemudian ada ibadah-ibadah kelompok doa, ada ibadah kategorial juga, itu tidak ada perubahan. Hanya mengingatkan kembali perkarya sebentar sore pukul 15.30. Ya, sebentar sore 15.30 bertempat di rumah Bapak Yonatan Karel. Ya, 15.30 bertempat di rumah Bapak Yonatan Karel. Silakan hadir, yang merasa perkarya silakan hadir. Hanya 1 jam saja kita beribadah. Ya. Kemudian ada informasi perkunjungan pastoral, ya, Selasa tanggal 8 April. Bagi Bapak Ibu saudara yang akan dikunjungi, ya, silakan nanti berkoordinasi langsung dengan hamba Tuhan yang akan mengunjungi Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian ada informasi selanjutnya, ada minggu depan akan dilaksanakan baptisan kudus. Lalu kalau Bapak Ibu melihat di depan ini tidak ada Pak Gembala. Pak Gembala ini sedang menjalani cuti ya. Dan cuti beliau itu akan berakhir besok. Jadi beliau saat ini berada di Krayan ya. Jadi tolong doakan mudah-mudahan beliau dapat tiket untuk bisa kembali ke Tarakan, ya, kemudian bisa bertemu dengan kita kembali di sini. Ya. Dan satu lagi, ya, di bulan April ini akan ada beberapa kegiatan, ya, berhubungan dengan Hari Besar Kristen. Ada beberapa ibadah, kemudian ada seminar. Nah, yang kami perlu tekankan, perlu sampaikan kepada kita semua. Ada seminar yang akan dilaksanakan di jemaat kita, yaitu seminar keluarga pasangan suami istri. Ya. Dan ya kami mengharapkan juga bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi suami istri, ya silakan hadir, silakan bergabung ya dalam seminar ini. Untuk pendaftaran silakan menghubungi Ibu Nervina dan Ibu Santi. Ada nomor? Oh, tidak ada nomornya. Ya. Ya, atau nanti bisa menghubungi juga di setiap kelompok doa, bisa menghubungi ketua-ketua kelompok. Ya. Dan yang terakhir, dalam rangka menyambut Paskah, ya, Perkaryawan akan mengadakan ibadah Paskah. Ya, ini mengundang Persimas juga. Jadi akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 12 April, pukul 9. Ya, pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat kegiatan Rumah Adat Tidung, ya, Rumah Adat Tidung di Jalan Aki Babu, ya, masuk pembuangan sampah. Dan catatan ini membawa konsumsi sendiri, ya, membawa konsumsi sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak membawa konsumsi, silakan hadir saja. Konsumsi bukan jadi masalah, tetapi kehadiran Bapak Ibu saudara itu ditunggu-tunggu di sana. Ya. Kemudian terakhir dress code-nya, ya perlu diketahui dress code-nya abu-abu. Kalau tidak ada abu-abu, silakan menyesuaikan diri. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan untuk kita perhatikan bersama-sama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Baik jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan kita akan masuk dalam kehidupan rutinitas kita masing-masing dalam 1 minggu ke depan. Seringkali kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun ingatlah selalu akan penyertaan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita sampai pada hari ini. Karena jejak perlindungan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sungguh-sungguh sempurna adanya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke api karya-Mu. Sering ku tak mengerti Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, api karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu sepenuh hati menghamba, serahkan diri api karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri api karya-Mu. Serahkan diri api Kita berdoa. Pertolongan kami bersumber dari Tuhan, Allah yang menolong dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada berakhir. Kiranya semua mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama Tuhan, dan kami secara pribadi, baik yang hadir di gereja,
bahkan yang menyaksikan live streaming. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan untuk minggu sepekan di dalam berbagai aktivitas kami Tuhan. Baik di dalam usaha pekerjaan yang kami kerjakan sehari-hari, baik di dalam bahtera rumah tangga kami, baik di dalam pendidikan anak-anak kami, bahkan segala pergumulan dan perencanaan-perencanaan yang kami setting Tuhan, kami meletakkan ke dalam tangan Tuhan. Dan bila Tuhan memberkati dan buat berhasil di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan serta hikmat yang berasal daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji. Ambil waktu teduh sejenak bersyukur kepada Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tadi overtune,